Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8 dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Jupara, Saya Natasha Agustia. saya Dinda Ulfa Satifa, Saya Giovanni Linggoran. dan Siva Nafia Ningrum yang berkalangan hadir untuk membuat video ini karena sakit. Baiklah, di sini kami bakal menjelaskan tentang analisis data, dimulai dari pengertiannya, manfaatnya, tekniknya, dan lain sebagainya. Sakit terus ya video kami. Informasi dan pemodelan data menggunakan tujuan menemukan gosip yang bermanfaat, menginformasikan kesimpulan, serta mendukung pengambilan keputusan. Nah, secara istilah, analisis data merupakan sebuah kegiatan analisis penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral story, dan lain sebagainya. Pengertian lainnya adalah sebuah metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, teknik analisis data yaitu ada 7. Yang pertama adalah teknik analisis kualitatif. Adalah teknik analitis yang tidak bisa dilihat dari hasil perhitungan angka. Artinya sumber data yang dioleh berasal dari selain scoring angka seperti rekaman, catatan, tinjauan, pustaka, partisipasi, dan wawancara. Tumbuhan teknik analisis ini terletak pada penyebab penjelasan dan hal yang membelakangi topik yang sedang diteliti. Dengan kata lain, yang merupakan teknik ini mendalami fenomena secara alami atau natural setting. Tajuk pertanyaannya seputar kenapa dan bagaimana. Dalam teknik analisis kualitatif ini ada beberapa jenis seperti analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja, dan teori beralas. Yang kedua adalah teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif ini adalah kebalikan dari kualitatif. Artinya, teknik ini sebuah penelitian yang datanya dapat ditukar secara scoring atau dinamakan dinumerikan. Data ini didapatkan diolah melalui metode statistik dan komputerisasi. Perlu diketahui bahwa dalam analisis kuantitatif, statistika sangatlah lekat karena hampir semua proses pengolahan data dilakukan menggunakan disiplin ilmu statistika. Secara hitungan matematis, hasil teknik kuantitatif ini lebih objektif, masuk akal, dan tidak ada bias di dalamnya karena hasil data didapatkan dari hitungan matematika. Selain ini juga dianggap mempresentasikan populasi karena sampelnya diambil dari beberapa populasi. Di dalam teknik ini ada beberapa jenis seperti analisis deskriptif, statistis, intervisial, dan diskriminasi. Ketiga adalah teknik analisis data taksonomi. Teknik analisis ini memiliki tujuan memberi domain atau variabel pada permasalahan penelitian. Untuk penggunaannya sendiri dibagi menjadi beberapa subvariabel untuk memudahkan peneliti mendalami tiap-tiap variabel tersebut. Jika dirasa pembahasannya kurang rinci, maka subvariabel tersebut dibagi dan dipisahkan kembali dan seterusnya hingga pembahasannya dapat diperinci secara jelas. Teknik ini dapat digunakan untuk membantu kuantitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara pada sampel dan dokumentasi, sedangkan untuk penyajian menggunakan diagram, bentuk, dan garis agar mudah dipahami. 4. Teknik menganalisis isi data. Data yang digunakan dalam teknik ini biasa diperoleh dari media massa seperti koran, majalah, televisi, radio artikel, sosial media, dan media massa lainnya. Selain itu, biasanya menggunakan teknik coding simbol yang di dalamnya disajikan penjelasan dari hasil pengkodingan tersebut. Yang kelima, teknik analisis dominan. Teknik pengumpulan data dominan ini merupakan analisis data yang menggunakan gambaran dalam mendapatkan data. Objek penelitiannya lebih dinamis dibanding teknik lainnya, sehingga sangat cocok untuk sebuah penelitian yang membutuhkan eksplorasi yang lebih mendalam. Karena penyajiannya dalam bentuk sebuah gambaran, maka pada kesimpulannya peneliti hanya memberi sebuah gambaran saja, tanpa memberikan deskripsi kesimpulan yang terlalu panjang. Reduksi data yaitu data yang diperoleh kemudian direduksi atau dicari kesamaan dan perbedaannya. Kedua, penyajian data yang hasil analisis data observasi kemudian disajikan dalam bentuk penguatan teori dari sumber analisa. Ketiga, verifikasi yaitu pembuktian kebenaran permasalahan sehingga diketahui kesimpulan dan manfaat dari sebuah penelitian tertentu.
Nah, ini yang ketujuh, yang terakhir, yaitu teknik analisis komparatif konstan. Pertama kali dikenalkan oleh L. Strauss dan Barney Galaster. Mereka berdua memberi nama teknik analisis komparatif konstan. Hal ini karena pada saat melakukan penelitian, setiap masalah harus dipadukan dengan teori yang digunakan. Lebih Langkah jelasnya, dan teori prosedur ini analisis digunakan data. untuk mencari Dalam melakukan perbandingan analisis permasalahan data, yang sedang atau akan harus terjadi. berdasarkan Prosesnya prosedur sendiri dan mulai awal langkah-langkah penelitian hingga tertentu. Berikut ini selesai adalah dilakukan. beberapa langkah dalam Fungsi-fungsi analisis analisis data data. dan penelitian. 1. Pengumpulan Tentu data. seorang Tahap memerlukan awal apa dari yang aktivitas data. analisis data Dalam adalah menganalisis sebuah pengumpulan data yang tersebut. Dengan akan seorang akan dengan mudah dianalisis. mengolah 2. data menjadi sumber Tahap informasi baru yang editing, akurat yaitu dan juga proses terpercaya. pemeriksaan Kegiatan ini ada kejelasan dan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. 3. Tahap coding. Maksudnya, pada tahap ini melakukan proses identifikasi dan proses klarifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. 4. Tahap Data yang diperoleh dari tabulasi. juga bisa digunakan untuk acuan dalam sebuah kegiatan 4. yang Tahap diperlukan. tabulasi. Melakukan kegiatan mencatat ataupun entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Implementasi teknik analisis data dengan 6 langkah. Apa saja ya? Yang kelima, tahap pengujian, yaitu proses pengujian kualitas data, baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. 6. Tahap mendeskripsikan data, yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan berbagai ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi. Tujuannya adalah agar memahami karakteristik dalam sampel dari suatu penelitian. 7. Tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengajuan terhadap proposisi, apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap inilah nantinya akan dibuat kesimpulan atau keputusan.